Assalamualaikum, hai penonton YouTube, ketemu sama aku lagi ya teman-teman. Seperti biasa, hari ini aku mau share kegiatan aku lagi, kegiatannya ibu rumah tangga. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman, cuman emang baru hari ini aku share-nya. Dan ini tuh kegiatan aku pas di pagi harinya aku lagi pergi ke warung sayur, lagi mau beli kebutuhan yang emang habis di rumah gitu ya teman-teman. Nah, ini karena aku mau bikin perkedel kentang buat stok sekalian gitu ya. Makanya di sini aku beli kentang lumayan agak banyak. Ini tuh aku beli 1 kilo dan di sini tuh harga kentang udah mulai naik ya teman-teman. 1 kilonya itu 21.000. Cuma kemarin ini aku tuh beli kurang dari 1 kilo ya, cuman kurang beberapa ons aja. Makanya ini tuh harganya cuman 20 ribuan aja. Nah, terus tadi aku juga ambil santan instan ya. Terus di sini juga aku lagi cari kecap yang kecil. Tadi tuh aku nggak ngeliat kalau ada kecap yang kecil, aku lihat yang besar-besar gitu ukurannya. Tadinya sih mau beli yang sekalian besar, cuman nggak jadi. Akhirnya aku ambil yang kemasan kecil aja. Terus tadi aku ambil dari ABC ya. Terus aku nggak jadi, aku taruh lagi. Akhirnya aku ambil dari kecap yang biasa emang aku pakai di rumah. Terus aku ngambil juga untuk kacang tanah ya teman-teman. Kebetulan aku lagi pengen bikin sambal teri yang dicampurin sama kacang gitu. Makanya stok kacang di rumah juga nggak ada, jadi aku beli aja. Ini tuh ukuran seperapat, harganya tuh 8.000 ya teman-teman, dan lumayan untuk kacangnya juga ukurannya besar-besar. Biasanya aku kalau misalkan beli di sini tuh ukuran kacangnya kayak kecil-kecil gitu loh. Lanjut, di sini aku juga mau ambil telur sekalian karena di rumah stok telur itu nggak ada sama sekali ya teman-teman. Ini tuh aku ambil 10 butir gitu, jadi ukurannya setengah kilo, agak lebih dikit ya. Nah, harganya itu 16 ribuan. Aku nggak tahu harga sekilonya itu berapa. Teman-teman yang tahu boleh ya komen di kolom komentar harga telur tuh sekarang 1 kilo berapa sih. Tapi kayaknya kalau misalkan telur tuh biasanya tiap daerah juga beda-beda ya harganya. Pokoknya ini tuh aku ambil setengah kilo, lebih dikit karena kan 10 butir ya teman-teman, dihargainya itu 16 ribuan. Karena emang setiap kali telur habis aku tuh nggak pernah beli yang sekaligus langsung 1 kilo ya teman-teman. Biasanya tuh aku belinya nyicil. Pokoknya seperlunya, sebutuhnya di rumah aja gitu ya. Kadang beli di warung tuh seperapat gitu. Seringnya sih seperapat aja gitu ya, buat sekali atau 2 kali digunain gitu. Nah, ini aku udah selesai belanjanya. Pokoknya aku tuh belanja cuman yang keringan aja, aku nggak belanja sayuran ya. Dan sekarang ini tuh lagi dihitung dulu sama si tetehnya. Alhamdulillah ini aku udah sampai di rumah lagi, dan sekarang ya udah lanjut aja, aku mau keluarin semua belanjaan aku yang tadi. Pokoknya tuh tadi aku ada beli telur setengah kilo lebih ya teman-teman. Terus juga aku ada beli santan 1 aja. Ini tuh aku pengen bikin kolak labu kuning ya, makanya aku beli 1 aja. Terus aku ada beli kecap 2. Terus juga ini ada ketumbar bubuk, sama ada bumbu balado, kacang tanah juga, sama ada kentang. Udah, belanjaan aku cuman itu aja ya teman-teman. Nah, ini aku baru lihat ya di warung tadi tuh ada bumbu desaku yang balado. Biasanya tuh aku lihat tuh nggak ada. Pokoknya di sini tuh bumbu dari merek desaku ini jarang banget ditemuin teman-teman. Aku tuh belum pernah ngeliat gitu ya di warung ada desaku bawang putih bubuk. Terus juga sama yang cabai bubuk gitu ya. Aku tuh belum pernah lihat, makanya pengen banget nyobain gitu ya dari desaku, bumbu dari desaku maksudnya. Cuma ya emang nggak ada di sini teman-teman, makanya ya belinya dari merek lain sih biasanya. Makanya ini tadi pas aku lihat ada balado ya dari desaku, makanya aku beli aja. Niatnya buat stok nanti, siapa tahu butuh ya. Aku pengen bikin balado kentang pas lebaran nanti. Jadi tinggal ditambahin sama itu aja, katanya sih lebih enak. Udah gitu kan karena harga cabai sekarang katanya juga lagi mahal ya teman-teman. Jadi solusi hematnya pakai bubuk cabai yang tadi aja. Kok bubuk cabai sih? Maksud aku bumbu balado yang tadi ya. Terus ini sekarang aku lanjut aja buat susun telur ke tempatnya. Pokoknya aku taruh sini aja ya teman-teman. Terus juga selanjut aku mau simpan untuk kentangnya. Kalau untuk kentang aku juga simpannya tuh di suhu ruang aja ya, nggak pernah yang namanya aku masukin ke dalam kulkas. Nah, ini aku juga masih punya sisaan kentang dari belanjaan yang sebelumnya, masih ada 2 ya. Padahal aku tuh beli dari sebelum puasa teman-teman. Alhamdulillahnya tuh awet banget, nggak busuk gitu ya. Dan karena emang hari ini tuh aku pengen bikin
apa namanya sih, perkedel, makanya tadi aku tambahin aja biar lumayan agak banyak gitu ya. Soalnya nanti untuk kentangnya juga mau aku apa namanya bikin untuk isian risol teman-teman. Dan sekarang ini tuh aku lanjut aja ya, lagi bikin untuk kulit adonannya. Maksud aku adonan kulitnya di sini tuh aku juga lihat resepnya dari teman-teman lain ya yang udah share di YouTube. Pokoknya di sini tuh aku pakai terigu, terus tadi aku pakai apa ya? Lupa deh aku. Terigu kurang lebih seperempat, ini tuh aku pakai terigu yang masih di kemasannya aja ya, karena kan kemarin pas aku refill tuh masih sisa gitu teman-teman. Terus aku pakai 1 butir telur, terus juga tadi pakai susu kental manis, harusnya sih 1 saset ya, cuman karena aku nggak ada yang saset makanya aku pakai kurang lebih itu 3 sendok teman-teman. Terus aku pakai air 550 ml, soalnya di resepnya kayak gitu ya dibilangnya tuh. Terus aku tambahin sama minyak ya tadi pas udah semuanya larut. Oh iya, pakai garam dan penyedap juga. Udah cuman itu aja untuk bumbunya. Terus tadi untuk adonannya kan udah jadi ya teman-teman, aku sisihin dulu. Sekarang aku lanjut aja buat goreng kentang. Nah ini singkat cerita untuk kentangnya udah mau mateng ya. Tadi tuh aku goreng sampai 2 kali ya teman-teman, karena kan wajannya kecil. Terus sekarang aku lanjut aja buat bumbuin untuk si perkedel kentangnya. Untuk bumbunya aku cuman pakai garam, penyedap, lada bubuk, sama ketumbar bubuk, udah itu aja. Nah ini tadi di awal aku juga udah goreng untuk bawang gorengnya ya teman-teman, terus juga aku tambahin sama daun bawang plus seledri juga. Terus terakhir aku mau tambahin sama kornet ya. Ini tuh kan aku waktu kapan hari belanja bulanan aku beli kornet. Tadinya belinya pengen 2, cuma aku beli 1 doang. Mungkin kalau misalkan lebih banyak jauh lebih enak untuk rasanya ya. Dan sekarang karena ini semua udah masuk ke dalam baskomnya, jadi ya udah lanjut aja mau aku ulek untuk si kentangnya. Harusnya tadi di awal ulek dulu si kentangnya teman-teman, kalau misalkan udah halus baru deh bahan-bahan lainnya dimasukin. Cuma karena aku nggak mau ribet jadi 2 kali apa ya ngecampurin gitu, makanya tadi aku masukin dulu aja semua bahan-bahannya baru deh aku ulek jadi menyatu gitu loh teman-teman. Nah sekarang aku mulai aja ya, ini tuh aku bentuk-bentuk aja pakai tangan kayak gini. Ini jangan salfok ya kalian, aku udah cuci tangan kok. Pokoknya untuk bentuknya sesuai selera aja, ini aku bentuk yang bulat-bulat kecil aja kayak gini. Walaupun ukurannya nggak sama rata ya, ada yang besar ada yang kecil, tapi ya udah nggak apa-apa, ini kan mau dimakan sendiri ya, bukan untuk dijual. Jadi ya udah biarin aja. Nah ini aku juga udah mau selesai buat bulet-buletin si kentangnya ya teman-teman. Kalau di video mah kelihatannya cepet ya, aslinya mah lumayan lama, padahal cuma kentang sekilo aja gitu. Terus sekarang dilanjut aja, aku mau rebus dulu untuk dada ayam. Kebetulan aku tuh punya dada ayam ya teman-teman, jadi ini tuh aku mau rebus aja buat nanti isian si risol ya. Kalau orang lain di akhir Ramadan kayak gini tuh disibukkan dengan persiapan lebaran ya teman-teman, kayak udah mulai bikin kue gitu ya. Nah kalau aku malah lagi mau bikin risol ini tuh ya. Dan sebenarnya pas aku up video ini tuh risolnya juga udah habis teman-teman, nggak sampai lama, cuma 2 harian doang sih aku bikinnya, ini juga nggak banyak ya. Karena ini kan videonya aku ambil di hari ke-19 puasa kemarin ya teman-teman, cuman emang baru sekarang aku share untuk videonya karena baru aku edit dan aku voice over gitu ya. Pokoknya untuk risol sama si perkedelnya sebenarnya udah habis. Dan ya udah tadi sembari nungguin dada ayam yang empuk ya teman-teman, sekarang aku mau lanjut buat bikin apa ya, tumisan sayuran. Pokoknya aku bikin isian risol itu pengen ada 2 rasa ya teman-teman, ada ayam suwir sama ini isi sayuran wortel dan kentang. Nah tadi di awal aku udah tumisin untuk bawang merah, bawang putih, terus aku lanjut masukin si wortel dan kentang yang udah aku potong-potong ya. Terus tadi aku tambahin air, untuk bumbunya cuman pakai garam, penyedap, udah sih kayak gitu aja. Nah ini udah mulai empuk untuk si wortel dan kentangnya, terus lanjut aku masukin daun bawang. Udah cuman kayak gini aja, paling tinggal tunggu sebentar lagi ya sampai semuanya empuk dan airnya juga menyusut habis gitu ya teman-teman. Terus tadi untuk kentang dan wortelnya singkat cerita udah aku angkat ya karena udah matang, dan sekarang aku lanjut aja mau chopper si dada ayam yang udah aku rebus tadi. Pokoknya ini tuh aku males buat nyuir-nyuirnya ya teman-teman, jadi ya udah aku chopper aja walaupun hasilnya malah jadi terlalu halus kayak gini, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Daripada capek gitu nyuir-nyuirin satu persatu.
Terus sekarang lanjut aja, aku mau tumisin juga untuk bumbunya. Tadi bumbunya juga aku chopper ya teman-teman. Di sini tuh aku pakai cabai, bawang merah, bawang putih, udah kayak gitu aja sih kalau nggak salah. Terus sekarang aku lanjut aja masukin ayam yang udah aku chopper tadi. Terus aku masukin air bekasan ngerebus ayam tadi ya teman-teman. Terus ya udah, ini tuh aku aduk-aduk aja sampai dia mateng ya. Nah tadi tuh karena aku pas numisin bumbunya lupa masukin daun jeruk sama serai, jadi ya udah sekarang nih baru aku masukin. Terus aku tambahin sama saus tiram, terus garam, penyedap, sama gula. Nah ini sekarang lanjut aja aku aduk-aduk dulu sampai semuanya mateng ya teman-teman. Habis ini tuh udah selesai, tinggal digulung-gulung aja. Nah ini tinggal cerita semuanya udah selesai aku masak ya. Cuma tadi untuk bikin kulitnya pas ngebentuknya itu di wajan nggak aku videoin ya teman-teman, sengaja karena sebenarnya aku tuh belum jago gitu ya buat bikin kulit risol, apalagi ini tuh kali pertamanya aku bikin risol teman-teman. Makanya untuk bentukannya tuh masih amburadul kayak gini. Mohon dimaklumin aja ya teman-teman, karena emang ini kali pertamanya aku bikin risol, jadi masih belajar juga gitu ya. Nah pokoknya ini tuh aku nggak lanjutin buat ngebentuk risolnya gitu karena aku ini tuh udah capek banget teman-teman. Jadi ini semua nanti mau aku masukin aja ke dalam kulkas. Tadinya mau dibantuin sama suami aku gitu ya, cuma kayaknya aku udah nggak berdaya banget, udah capek gitu. Jadi ya udah, untuk bikin risolnya aku lanjut di besok harinya aja. Jadi ya udah teman-teman, untuk videonya segini dulu aja. Terima kasih banyak yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.